Adapun yang bertindak sebagai khotib dan imam yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Firman Wahidi SAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini tidak bosan-bosannya khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya.
dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Rajab yang merupakan bulannya Allah, yang merupakan bulannya kita memohon ampun kepada Allah, bulannya kita banyak beristighfar guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Rajab ini kita mengenal ada satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam. Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit 7, ke Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa diambil daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, hadirin sekalian. Namun di antara hikmah yang paling penting adalah perintah sholat 5 waktu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apabila Allah memerintahkan puasa, Allah menurunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah memerintahkan zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah memerintahkan haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan banyak lagi perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran maupun melalui lisan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk sholat ini tidak cukup Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi Rasulnya langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin adalah urusan yang besar, adalah perintah yang besar, adalah perintah yang tidak boleh disepelekan, hadirin sekalian. Sampai untuk memerintahkan sholat 5 waktu tidak cukup Allah menurunkan ayat Al-Quran saja, tetapi Rasulnya langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita anggap perintah sholat 5 waktu ini penting, hadirin sekalian. Yang Allah anggap penting, jadikan itu penting. Yang Allah anggap itu tidak penting, jadikan itu tidak penting. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bahagia, hadirin sekalian. Tapi sebaliknya, jika yang Allah anggap penting lalu kita anggap tidak penting, kita anggap sepele, lebih memilih menonton televisi, lebih mementingkan urusan-urusan kita yang sepele seperti urusan dunia, seperti mencari rizki, yang padahal rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hidupnya tidak akan bahagia, hadirin sekalian. Maka oleh karena itu, jika ingin bahagia, sukses
dunia maupun akhirat, jangan lupakan, jangan sepelekan sholat 5 waktu hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Aqimis shalah, dirikanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah itu akbar, urusan yang penting, urusan yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Mari secara sekilas kita bersama-sama merenungkan kandungan firman Allah ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mendirikan salat, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya hadirin sekalian, orang yang salatnya benar, akhlaknya pasti mulia. Orang yang salatnya benar, pasti dia berakhlakul karimah hadirin sekalian. Karena salatnya mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang salat tapi masih korupsi, ketahuilah salatnya pasti belum benar. Kalau ada orang yang salat tapi mulutnya sering berbohong, ketahuilah salatnya juga belum benar. Kalau ada orang yang salat tapi masih tukang fitnah, ketahuilah salatnya belum benar hadirin sekalian. Maka untuk membereskan akhlak kita, ada cara praktis, ada cara mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah salat kita, maka insya Allah diri kita akan menjadi baik hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihitung amal-amal seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Jika salatnya bagus, jika salatnya benar, maka baguslah seluruh amalnya. Dan jika salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Maka kita berusaha sebagai kaum muslimin tidak termasuk orang-orang yang meremehkan salat, tidak termasuk orang-orang yang melalaikan salat, dan tidak termasuk orang-orang yang salatnya lalai hadirin sekalian. Lalai di dalam salat, bisa jadi dia meremehkan salat, bisa jadi dia salat juga, tetapi pikirannya tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Salat juga, tapi di dalam salat pikirannya ngitung duit. Salat juga, tapi di dalam salat pikirannya urusan-urusan dunia dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang seperti ini termasuk juga orang-orang yang celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya sudah kita hafal. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Ini koma, ada lanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salatnya hadirin sekalian. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Tetapi kita hendaklah menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Secara tersirat Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita agar
kita menjadi orang yang sukses di dalam sholat, menjadi orang yang sukses karena sholat, hadirin sekalian. Ayat yang tadi saya bacakan, wala zikrullahi akbar. Sungguh zikrullah, mengingat Allah, akbar adalah urusan yang paling besar, adalah urusan yang sangat besar. Ayat ini bergandengan dengan sholat. Berarti hadirin sekalian, mengingat Allah di dalam sholat adalah urusan yang penting, hadirin sekalian. Kalau kita sholat, tapi sholat kita sambil lalai, sholat kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita dapat pahala, mungkin ada manfaatnya, tetapi tidak berdampak kepada tujuan sholat, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, kita berusaha untuk memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat yaitu dengan kualitas sholat. Kita sholat pakai ilmu, kita sholat pakai ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ajaran-ajaran dari Al-Quran dan hadis yang sudah dimudahkan oleh para ulama. Kalau kita mengkaji sendiri Al-Quran, mengkaji sendiri hadis, kerepotan hadirin sekalian, di samping kita bukan ahlinya. Ulama sudah memudahkan kita. Inilah ilmu fikih. Cara sholat sudah jadi praktis, tinggal kita amalkan. Semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka insya Allah kita akan selamat. Mau mengkaji sendiri boleh, asal ilmunya cukup, asal pengetahuannya memadai. Jangan sampai ilmu kita kurang, mengkaji Al-Quran dan hadis, akan banyak kesesatan-kesesatan hadirin sekalian. Maka sholatlah, belajar ilmu fikih, lalu terapkan sholat itu. Setelah itu khusyuk di dalam sholat, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka berusahalah kita untuk berusaha khusyuk di dalam sholat-sholat kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأن الله أمركم بدأ بنفسه وصلى بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين اللهم انصر في بلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصفوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله وبارك. ثبت قلبي على دينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.